Pemirsa, pengakuan Putri Sambo kepada penyidik saat diperiksa Jumat lalu diduga merupakan bagian dari skenario. Kita akan kembali membahasnya masih bersama Ibu Irma Huta Barat dari Sri Kandi Indonesia Bersatu serta Bapak Ahmad Taufan Damani, Ketua Komnas HAM. Bu Irma melanjutkan yang tadi bahwa kemudian besok akan ada rekonstruksi yang akan menghadirkan 5 tersangka termasuk Bu Putri. Apakah menurut Anda rekonstruksi besok bisa mengungkap benarkah terjadi pelecehan atau tidak, atau Anda tetap pesimis? Iya, itu kan rekonstruksi seperti mengulang-ulang kebohongan yang lama, ya kan. Lalu yang boleh menyaksikan sama saja Kompolnas dan Komnas HAM. Katanya mau transparan. Apakah media yang dari awal sama sekali tidak boleh melihat, tidak boleh meliput, itu akan dilakukan hal yang sama. Jadi yang namanya transparansi itu, bagaimana bisa transparansi setengah hati? Ini masalahnya gawat loh. Polisinya polisi melecehkan hukum. Kita berhenti deh bicara soal pelecehan seksual. Kita ini bicara pelecehan hukum, ya, yang terjadi dan sangat mengerikan karena dilakukan oleh polisinya polisi, ya, yang dibunuh juga polisi juga. Apapun alasan yang akan dikarang-karang, mau pelecehan kek, mau apapun asusila yang disebut, tidak memberikan hak kepada seorang polisi untuk mencabut nyawa siapapun. Ini mengerikan. Jadi jangan masyarakat itu disetir ke arah motif dan motif saja. Ada yang salah nih dalam kepolisian. Kalau kesempatan ini dipakai untuk mereformasi, ini kita benar-benar harus terbuka. Ya kan? Kenapa? Karena kepolisian ini adalah aset yang sangat penting di dalam negara demokratis. Kalau kita bicara soal bagaimana tertutupnya tiba-tiba CCTV hilang, ya, saya mau usul di semua kepolisian di seluruh dunia itu semua petugas kepolisian itu sudah memakai body cam. Oke. Body cam itu dia memakai rompi anti peluru dan memakai body cam. Kemanapun polisi itu bertugas, body cam itulah yang akan menjadi evidence, yang menjadi mata. Jadi nggak ada lagi tuh CCTV hilang. Ini aja Baradae memberi kesaksian berbeda-beda. Kenapa kita harus mendengarkan kesaksian? Cari bukti yang empirik dong. Nah, terkait dengan bukti ini, kita akan langsung tanyakan kembali ke Pak Taufan. Artinya tadi Anda sampaikan masih ada bukti yang hilang, Pak, terkait dengan CCTV yang berada di area dalam dan rumah. Telepon yang sebelum tanggal 10 tadi kata. Bukan hanya CCTV, tapi juga alat komunikasi, saya katakan. Handphone. Jadi ini misalnya sebagai contoh ya, para ajudan ini, tanggal 10 jam 1 dini hari, HP-nya diambil semua, diganti. Diambil oleh siapa, Ibu Pak Taufan? Putri, oleh Putri Sambo. Iya, Sambo. Mereka katakan itu. Kemudian yang kedua, nah misalnya si Richard ya, Baradae, tanggal 19 kan dia dipindahkan ke Makobrimob. Dikasih lagi lah oleh komandan Brimob itu satu HP baru supaya dia bisa menghubungi ibunya, pacarnya, dan lain-lain. Tapi HP yang tadi tanggal 10-19 itu diambil oleh penyidik. Nah, dikasih ke Komnas HAM. Intinya diacak-acak ya Pak ya. Enggak, kalau yang tanggal 10 sampai tanggal 19 kan sudah diamankan. Di situ pun sudah dapat satu dokumen, maka di situ isinya apa? Skenario. Untuk mereka ingat-ingat nanti kalau ditanya di apa segala macam supaya berpegang pada skenario. Dijawab tuh sama Richard, siap komandan katanya. Jadi dalam CCTV dalam HP yang pendek saja ya, itu HP baru itu sudah dapat itu bukti-bukti adanya rekayasa kasus itu. Termasuk apalagi skenario kalau HP soal yang pelecehan, awalnya, Pak? Termasuk skenario soal pelecehan juga tertulis di sana? Tidak, itu tidak ada. Tapi kalau kita cek lagi misalnya dapatkan HP itu yang sebelumnya, tentu akan terbuka data yang lebih banyak. Tapi saya sudah katakan, kalau HP-nya pun nggak dapat, dibuang kemana lah, ke kali gitu misalnya, kan bisa diambil data-datanya dari provider. Itu kan providernya jelas, nomor-nomornya ada semua di situ. Jadi nomornya Richard, nomornya Joshua ada 2 lagi itu yang nggak ketemu misalnya, kan bisa dicari itu di provider apa omongan-omongannya sebelum ini misalnya. Itu kalau CCTV sih memang iya ya. Kalau decodernya yang di rumah itu misalnya dihilangkan, akan kesulitan lagi untuk mencari backup dari data. Padahal decoder itu kalau ditemukan akan memperlihatkan apa yang terjadi dalam rumah itu. Perlu kami beritahukan ya, rumah itu kecil sekali sebetulnya. Jadi gampang sebenarnya untuk memetakan apa yang terjadi waktu itu, kurang lebih siapa yang melakukan apa. Bukti-bukti otopsi sekarang dari otopsi ulang pun dapat bahwa kita misalnya melihat ada
temuan bahwa Oke. itu jenis pelurunya tidak satu ya, balistik juga menunjukkan itu. Artinya tidak mungkin hanya satu orang yang menembak itu. Baik. Pasti Baik. beberapa orang. Baik. Nah, senjata-senjatanya juga begitu. Tapi jangan lupa itu sudah dirusak semua loh TKP-nya sejak awal. Luar biasa. Baik. Bahkan tanggal 14 saja masih ada perusakan lagi, padahal tanggal 11 sudah heboh di publik itu. Baik, tanggapan Anda Bu Kurang Irma? lebih gitu. Iya, ini kan sudah tahu dari awal dirusak, dihilangkan. Iya. Makanya ketika kemudian penyidik hanya mengambil laporan dari para saksi kan itu seperti sesuatu yang aneh gitu. Penyidik itu kan harusnya 3 langkah lebih cepat Oke. daripada apa yang dilakukan oleh Sambo dan gerombolannya yang melibatkan Setuju, 97 orang gitu. Makanya saya bilang selain daripada supaya tidak terjadi lagi hal ini, penyidik bisa mengambil inisiatif. Dari awal kan inisiatifnya itu sangat minim sekali Inisiatif gitu. apa yang dimaksud? Bu Irma? Inisiatif untuk pertama mengotopsi ulang tidak datang dari penyidik. Oke. 2 untuk menemukan CCTV. Itu kan sekarang netizen ini sangat pandai, media juga sangat pandai. Tapi hal-hal yang dikatakan oleh Abang Damanik tadi itu kan dari awal perusakan terjadi dari tanggal 8, 9, 10. Lalu kemudian tanggal 14 kejadian lagi. Ini kan ada banyak orang di dalam kepolisian yang menjadi kaki tangan dan komplotannya Sambo. Nah, orang-orang yang ditersangkakan ini harus angkat bicara. Jangan Kuat, jangan Baradae, jangan Riki. Kan ini banyak nih kerjaan orang banyak. Siapa yang ngambil CCTV, siapa yang ngambil baju, siapa yang ngambil handphone, siapa yang ngambil uang. Itu adalah satu kesatuan dengan pembunuhan itu sendiri. Betul. Kalau sekarang ini akan jadi pengadilan yang sesat karena kepolisian bahkan Kapolri mengutip apa yang dikatakan oleh Kuat Ma'ruf. Kalau saya bilang itu sangat melecehkan harkat, marwah, harkat dan martabat kepolisian Republik Indonesia yang menjadi syarat yang paling penting bagi negara demokrasi. Jadi kita tahulah penegakan hukum itu masih belum tegak, masih roboh-roboh. Tapi ini bukan roboh-roboh, dihancurkan nih di depan kita oleh Sambo dan kawan-kawannya. Saya ini masih berpikir bahwa saya mau hidup di negeri ini untuk waktu yang lama, punya anak cucu. Kalau begini caranya penegakan hukum, cilaka negeri ini. Baik, saya terakhir ingin ke Pak Taufan, singkat saja Pak Taufan. Artinya harapan Anda atau pesan-pesan Anda untuk penyidik terutama dalam rekonstruksi yang akan digelar besok? Ya, rekonstruksi itu salah satu saja ya. Kalau saya sih dengan teman-teman di Komnas akan lebih fokus kepada obstruction of justice itu. Kenapa? Ini kejahatan sistematik yang dilakukan bersama-sama di bawah pimpinan Sambo. Kenapa saya bilang di bawah pimpinan Sambo? Dia ngaku pada saya waktu saya tanya. Saya otaknya katanya. Oke, tapi itu gimana terjadi? Yang lebih penting lagi, obstruction of justice ini harus dibongkar untuk bisa betul-betul persis ya mendapatkan peristiwa itu supaya nanti tidak jadi nama-namanya tapi nggak pernah disebut Bang gitu loh. Maksud saya kan obstruction of justice dan pembunuhan ini kan satu kesatuan. Ya, masih panjang perjalanan kasus ini memang. Saya katakan tadi kalau hanya mengandalkan pada pengakuan-pengakuan bisa peradilan sesat. BAP-nya dicabut semua. Baik, kita akan tunggu hasil rekonstruksi besok. Masih banyak perjalanan kasus ini. Mudah-mudahan kita akan terbuka. kawal bersama-sama Bu Irma dan Pak Taufan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.